yang kita tidak sadari. Mana Surgawi, Jumat 20 Maret tahun 2020. Adapun firman Tuhan terambil dari Matius 6 ayat 31 sampai 32. Kita menyebutnya pola. Saya hanya ingin menceritakan apakah kita sedang membaca pola atau sebenarnya pola kita yang sedang dibaca orang. Pada dasarnya, kita mengamati pola yang diperlihatkan oleh kegiatan seseorang. Kebiasaan seorang makan pagi, berbicara, berdoa, memberi menggunakan uang, dan sebagainya. Setiap kita menyimpan berjuta-juta pola orang lain untuk memperkirakan perilaku orang tersebut. Dari situlah kita menyesuaikan diri kita. Ada pola yang membawa stres, ada pola yang biasa-biasa saja. Bayangkan, bila sebuah rumah tangga, seorang suami merekam pola kebiasaan istri dan anak-anaknya, itu saja sudah puluhan ribu pola terekam tanpa disadari. Memang kapasitas otak kita luar biasa sekali. Dalam dunia ini, baik binatang, tumbuhan, dan mesin punya konsisten terhadap pola lebih baik dari manusia. Kegagalan hampir bisa dibilang hanya pada manusia. Hewan, tumbuhan, dan mesin bekerja dengan pola tertentu. Tetapi khusus pada hewan, saya amati sesuatu yang baru saya sadari belakangan. Selama ini saya pikir saya hanya mengamati hewan dan melihat polanya, sehingga paling tidak beberapa tindakan hewan dapat kita prediksi. Yang tidak saya sadari adalah bahwa ternyata hewan di rumah kitalah yang mengamati pola kita. Ia tahu kapan mengendalikan kita dan kapan tidak bisa. Jika ia bersuara dengan cara tertentu, maka majikannya akan memberinya makan, membukakan pintu, mengusap, menyayanginya, dan lain sebagainya. Kita hanya tidak menyadari saja bahwa sebenarnya hewan itu juga mengamati kita dan tahu pola kita. Mereka membacanya. Nah, jika mereka mengamati kita dan membaca pola kita, sekarang renungkan, siapa mengendalikan siapa? Anda merasa hewan pastilah tidak secerdas kita manusia. Tetapi, kalau kita berpikir bahwa kita mengendalikan hewan kita sepenuhnya, sebenarnya tidak juga. Ada bagian lain yang kita tidak sadari bahwa merekalah yang mengendalikan kita. Hewan akan bertingkah laku tertentu karena mereka tahu bahwa setelah itu mereka akan mendapatkan yang mereka inginkan. Dengan bersuara tertentu, majikannya akan tahu apa yang harus dilakukan. Dengan mendorong dan menggaruk pintu, maka tuannya tahu bahwa ia mau keluar. Lalu pintu dibukakan. Dengan menggerakkan ekornya dengan cara tertentu, maka tuannya akan memberinya makanan atau ciuman dan pelukan. Coba terapkan pada situasi kekinian kita. Persahabatan, kebiasaan buruk, naluri, dan akal sehat, siapa yang sesungguhnya mengendalikan kita? Jika kita mengaku punya hubungan dengan Tuhan, mengaku berserah kepada Tuhan, mengaku ia berdaulat dan berkuasa penuh, mengatakan bahwa semua yang kita miliki adalah miliknya, dan sebagainya. Kenyataannya adalah apakah sesungguhnya kita yang mengendalikan Tuhan atau Tuhan yang mengendalikan kita? Kata-kata bijak.
Semua gerak-gerik kita, Tuhan tahu. Dia tahu juga bahwa kita memerlukan ini dan itu, karena Dialah pencipta kita. Mutiara kata hari ini, harapan adalah ketika bisa melihat bahwa ada cahaya meski dalam kegelapan. Dari Desmond Tutu. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa. Hamba percaya bahwa Engkau adalah Tuhan yang sangat peduli kepada kami semua anak-anak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, aku berdoa. Amin.